Hari ini kita mau bahas serba-serbi SKB CPNS 2019, Formasi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli. Bumper dulu. Oke, kisi-kisi SKB PEH Ahli pertama berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B750M SM 61.002.020. Ini yang pertama kita harus paham kemampuan umumnya, yaitu tentang pemahaman tentang ASN. Nah, yang kedua ini pemahaman tentang lingkungan hidup. Nah, sekarang Kementerian Kehutanan kan udah gabung sama lingkungan hidup. Nah, ini pengertian tentang pemahaman lingkungan hidupnya itu masuk ke kemampuan umum, bukan kemampuan khusus. Nah, kalau kemampuan khususnya sendiri untuk PEH itu adalah tentang pemahaman konservasi sumber daya alam dan ekosistem, ada pengelolaan hutan produksi lestari, pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung. Yang terakhir adalah perencanaan hutan. Nah, untuk kemampuan umumnya ini pemahaman tentang ASN teman-teman bisa pelajari UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Bisa juga belajar di PP nomor 11 tahun 2017 yang udah ada perubahan di revisi nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen ASPNS. Yang nomor 3 ada PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Ada juga PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Nah, untuk pemahaman lingkungan hidupnya ini silahkan teman-teman nanti pahami dan pelajari Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua bisa pelajari tentang PP izin lingkungan, PP perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, PP pengelolaan limbah B3, ada juga penyelenggaraan KLHS, sama instrumen ekonomi lingkungan hidup. Nah, untuk kemampuan khususnya, yang pertama KSDAE, bisa dipelajari Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Terus ada PP perburuan satwa buru, PP pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, PP pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, pengusahaan pariwisata alam di Loka Marga Satwa, Taman Nasional, Tahura, dan Taman Wisata Alam. Terus ada juga pengelolaan kawasan suaka alam dan pelestarian alam. Nah, untuk kemampuan khusus berikutnya yaitu PHPL ya, atau pengelolaan hutan produksi lestari. Ini harus banget dipelajarin ya, dari Undang-Undang 41 tahun 1999 Jungto Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan. Ini pokok poinnya di situ. Nah, untuk penjabarannya khusus PHPL ini ada di PP nomor 6 tahun 2007 yang direvisi jadi PP nomor 3 tahun 2008. Untuk peraturan menterinya bisa teman-teman baca ya nanti. Ini ada Permen tentang tata usaha hasil hutan dari hutan negara. Ini wajib banget tahu. Tata usaha hasil hutan dari hutan hak juga harus tahu bedanya dari hutan negara. HHK dari hutan alam juga ada peraturannya sendiri. Terus HHK pada hutan tanaman di hutan produksi juga ada sendiri. Dan terakhir ada HBK dari hutan negara. Nah, untuk kemampuan khususnya untuk pedas HL ini tetap mempelajari UU nomor 41 tahun 1999 ya. Terus ada PP 37 tahun 2012 ini tentang pedas. Ada Permen tata cara penetapan batas pedas, tata cara penyusunan penetapan rencana pedas. Ada juga forum koordinasi pedas. Ada tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pedas. Terus kriteria penetapan klasifikasi DAS.
Nah ini tuh penting banget kriteria penetapan klasifikasi DAS ya. Ini penting banget karena emang di situ ada poin-poin yang emang harus paham. Oke, next ada Monef pedas, ada sistem informasi pedas. Terus yang terakhir, dan ini juga wajib banget tahu karena ada UU nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air. Dia ikutnya pengelolaan daerah aliran sungai ya, kan salah satu aspek dalam pengelolaan daerah aliran sungai itu kan harus konservasi tanah dan air juga harus masuk. Jadi ini undang-undang ini juga penting banget ini. Ini cuma ada undang-undangnya, belum ada pelaturan pelaksananya, tapi substansial banget, emang harus dipahami. Nah, untuk kemampuan khusus berikutnya itu perencanaan hutan ya. Namanya juga perencanaan hutan, jelas harus mengacu ke UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, ini nanti ada PP-nya sendiri nomor 44 tahun 2004 ini tentang perencanaan hutan. Ada permennya tentang sistem perencanaan kehutanan. Ada permen tentang pengukuhan kawasan hutan. Ada tentang penggunaan kawasan hutan, tentang tata cara perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan juga harus paham. Perbenihan tanaman hutan, ini yang terbaru nomor 3 tahun 2020 ya. Ini juga cukup dipahami aja. Terus ada hutan adat sama hutan hak, ini karena menyangkut merencanakan hutan, perlu banget untuk paham merencanakan hutan adat, hutan hak. Nah, ini sumber-sumber yang aku tulisin di sini, bisa nanti di-download dari sini ya, peraturan-peraturan sama undang-undang ataupun permen yang tadi, atau mungkin ada cuklek atau cuknisnya, bisa dicari di sini, nanti di-download sendiri ya. Nah, ini sumbernya. Nah, buat catatannya, materi ini berdasarkan kisi-kisi SKB CPNS Peh Ahli pertama tahun 2019. Materi tes SKB tahun setelah ini bisa aja berbeda tergantung kisi-kisi yang diberikan ya, karena pengalaman dari 2017 ataupun 2018 tuh nggak ada kisi-kisinya, baru ada kisi-kisinya buat SKB tuh yang 2019 ini, dan bisa jadi tahun depan diganti juga, bisa mungkin lebih ke pemantapan atau lebih ke teknologi atau lebih ke kearifan lokal ataupun lebih ke isu-isu yang lagi berkembang juga kita nggak tahu kan, berdasarkan surat edaran berikutnya nanti. Nah, jadi semangat untuk selalu info terbaru ya, untuk cari info terbaru, jangan sampai kudet. Thank you.